Polisi berhasil membekuk pelaku pembunuhan terhadap seorang mahasiswi di kontrakan kawasan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Pelaku dibekuk saat dalam perjalanan melarikan. Halo Sobat HTW, kali ini kami akan menceritakan kisah nyata. Kasus yang akan kami ceritakan kali ini cukup menghebohkan publik sekitar 5 bulan yang lalu, tentang pembunuhan seorang mahasiswi oleh pacarnya sendiri, yang ternyata baru dikenalnya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Apa yang melatar belakangi hingga pelaku tega melakukan pembunuhan yang keji tersebut? Mari kita simak di Harta Tahta Wanita. Kejadian dimulai pada sore hari pukul 17 di daerah Jalan, Gang Haji Daud, nomor C18, RT 04, RW 05 Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Di sebuah rumah kontrakan ditemukan oleh pemilik rumah sesosok mayat wanita muda dengan kondisi tangan dan kaki terikat. Hal itu pun membuat heboh warga di sekitar lingkungan tersebut. Warga pun langsung melaporkan hal ini ke Polsek Sukmajaya. Setelah polisi datang, polisi langsung melakukan olah TKP dan menanyakan pemilik rumah yang kebetulan pemilik rumah adalah seorang wanita parubaya yang diketahui sering disapa Vina. Pemilik rumah tidak mengetahui tentang identitas mayat tersebut. Yang pasti, ibu pemilik rumah tersebut dengan keadaan sedih, mengungkapkan kalau pembunuh wanita muda tersebut adalah anaknya sendiri yang telah melarikan diri. Untuk mengembangkan kasus tersebut pun Polsek Sukmajaya melimpahkan kasus ini ke Polresta Depok, dan melakukan pengejaran pelaku. Di lain sisi, setelah melakukan identifikasi jenazah korban, barulah terungkap bahwa identitas jasad wanita muda itu bernama Kayla Rizky Andini yang merupakan pacarnya sendiri. Sebelum melanjutkan cerita, seperti biasa kita akan kilas balik untuk mengetahui kronologi pembunuhan. Korban, yang diketahui bernama Kayla Rizky Andini, berusia 20 tahun yang tinggal di RT 02 RW 09 Kelurahan Mampang Kecamatan Pancoran, Kota Depok. Kayla adalah seorang mahasiswi yang sedang menempuh pendidikannya di Universitas Gunadharma, yang berada di Kota Depok sedang mengambil program studi manajemen keuangan. Kayla dikenal keluarga terutama ibunya yang bernama Dini Andriani sebagai sosok yang baik, anak yang penurut kepada kedua orang tuanya. Tidak jarang juga, Kayla melakukan aktivitasnya pada acara di masjid sekitar rumahnya. Kala itu, pada tanggal 15 Januari 2024, Kayla yang sedang bermain aplikasi Line melalui fitur People Nearby Line, yang dimana memungkinkan kita mencari teman baru di sekitar kita. Dan Kayla pun bertemu dengan seorang pria yang bernama Argyan Abhirama. Kayla dan Abi pun sangat intens dalam berhubungan lewat aplikasi tersebut dengan Abi, hingga sudah beberapa kali bertemu dengan Abi. Hingga akhirnya, keduanya pun resmi berpacaran pada tanggal 17 Januari 2024, dalam waktu yang hanya beberapa hari semenjak mereka berkenalan. Diketahui, sifat Abi sangatlah agresif dan tidak bisa diatur. Kayla pun beberapa kali membawa Abi ke rumahnya, dan diperkenalkan kepada orang tuanya. Tetapi orang tuanya pun merasa Abi merupakan sosok yang tidak sopan ketika berkunjung ke rumahnya. Hal itulah yang membuat orang tua Kayla menasehatinya untuk menjauhi Abi. Nak, ibu lihat pacarmu itu tidak sopan banget. Dari gelagatnya, firasat ibu jadi tidak enak. Sebaiknya kamu jaga jarak sama dia ya. Tapi kalau bisa kamu jauhi dia ya nak. Mendengar nasihat ibunya tersebut pun, Kayla menjawab, "Enggak kok bu, Abi itu sebenarnya baik. Ibu tenang aja ya." Kayla kali ini tidak menuruti perkataan ibunya, karena memiliki pandangan yang berbeda mengenai kekasihnya Abi. Singkat cerita, kala itu di tanggal 18 Januari 2024, pagi hari, Kayla yang ingin pergi berkuliah, meminta restu kepada orang tuanya. "Bu, Kayla izin pamit kuliah dulu ya. Doakan Kayla ya bu." Kayla yang kala itu tersenyum kepada ibunya, dan langsung memeluk ibunya. Setelah meminta doa restu ibunya, Kayla pun langsung pergi dengan mengendarai sepeda motornya, menuju kampus. Masih di hari yang sama, setelah Kayla berangkat menuju kampusnya, dan melakukan aktivitas perkuliahan seperti biasa. Singkat cerita, pada saat sudah keluar dari kelasnya, Kayla pun mendapat pesan WhatsApp dari Abi, yang inti dari pesan tersebut adalah,
Abi mengajaknya untuk ke cafe, tetapi Abi ingin dijemput di tempat kosannya. Tetapi Kayla menolak, karena sedang ujian. Tetapi Abi pun akhirnya berhasil meyakini Kayla untuk pergi bersamanya. Lalu pada jam 16 sore, korban pun berangkat ke rumah kontrakan Abi di wilayah Kecamatan Sukmajaya. Saat Kayla sudah berada di kontrakan Abi, Kayla masuk dan duduk di ruang tamu. Yang tidak diketahui Kayla bahwa Abi mengunci pintu rumahnya. Beberapa menit kemudian, Abi dan Kayla pun mengobrol di ruang tamu tersebut. Tiba-tiba Kayla izin ke Abi karena ia ingin ke toilet. Abi pun mengantarkan Kayla ke kamar mandi kontrakannya. Tetapi ketika Kayla ingin menutup pintu kamar mandi, Abi pun menarik tangan dari Kayla dan langsung membawanya ke kamar tidur. Kayla pun berusaha untuk memberontak dan menolak ketika Abi ingin menciumnya. Bi, apa sih? Stop! Jangan begini, Bi. Aku gak suka kamu kayak gini. Udah sayang, kamu diam aja ya. Saat itulah Abi mulai menggerayangi tubuh Kayla dan mendorong Kayla ke kasur. Kayla pada saat itu mulai gencar melakukan perlawanan kepada Abi dan mulai teriak. Abi yang panik, Kayla berteriak yang nantinya akan terdengar orang lain. Abi pun refleks mencekik Kayla hingga Kayla pingsan. Setelah Kayla lemas tidak bergerak, Abi pun mulai menodai Kayla. Setelah Abi puas memperkosa Kayla, Abi pun yang khawatir Kayla melawan kembali. Ia mulai mengikat tangan dan kaki Kayla. Tetapi sayangnya setelah itu, Kayla yang sudah lemas karena cekikan Abi yang kuat, Kayla pun meninggal. Abi yang panik pun menutupi jasad Kayla dengan selimut, lalu mengambil barang-barang milik korban dan Abi pun saat itu memutuskan untuk pergi melarikan diri ke rumah neneknya di Tegal, Jawa Tengah. Tetapi sebelum pergi melarikan diri, Abi pun sempat mengirimi pesan WhatsApp kepada ibunya yang diketahui bernama Vina. Kepada ibunya, ia minta maaf telah membunuh seorang wanita di rumah kontrakan mereka, dan ia pun akan pergi jauh. Setelah Vina melaporkan perbuatan anaknya, akhirnya polisi langsung melakukan pengejaran. Hari itu juga. Lalu belum genap 24 jam, Abi terdeteksi oleh pihak kepolisian saat berada di Terminal Ki Ageng Cempaluk, Pekalongan, Jawa Tengah. Setelahnya, Abi tanpa perlawanan langsung dibawa kembali ke Depok. Setelah dilakukan interogasi dan pendalaman oleh pihak kepolisian, diketahui fakta yang sebenarnya, bahwa Abi telah melakukan perbuatan tersebut bukan ke Kayla saja, tetapi terdapat 2 korban yang masih hidup telah melaporkan ke pihak kepolisian. Namun, polisi belum bisa menemukan pelakunya. Diketahui lagi bahwa korban pertama Abi sudah dalam keadaan sedang hamil setelah diperkosa oleh Abi. Dan juga, polisi menemukan sejumlah video asusila di handphone milik Abi. Diketahui lebih lanjut, bahwa Abi kecanduan oleh video porno yang ia tontonnya. Dengan begitu Abi pun juga termasuk ke dalam residivis pelaku pemerkosaan dari rentetan kejahatannya. Diketahui lagi, menurut keluarga Abi juga seorang mahasiswa yang mengambil jurusan perhotelan. Dari perilakunya sendiri, Abi adalah tipikal orang yang sulit diatur dan sering melawan kepada ibunya. Abi pun diketahui adalah seorang yang memiliki banyak pacar. Setelah penangkapan, Abi pun sempat berkilah kalau, alasan membunuh karena alasan Kayla yang kedapatan selingkuh. Tetapi hal itu tidak terbukti saat rekonstruksi pembunuhan di TKP, tetapi murni karena pemerkosaan. Kepolisian awalnya dibuat kesulitan oleh Abi, karena ia hanya memperagakan 25 adegan. Tetapi, setelah Abi mengingat-ingat kembali, akhirnya Abi memperagakan 30 adegan dari memperkosa dan membunuh korban. Dengan demikian semua penyidikan oleh pihak kepolisian, menetapkan Argyan Abhirama alias Abi sebagai tersangka, 3 pemerkosaan, dan kasus ketiga disertai dengan penghilangan nyawa. Abi pun dituntut hukuman pidana maksimal selama 20 tahun penjara. Begitulah Sobat HTW, kisah dari kasus pembunuhan mahasiswi cantik asal Depok, yang sempat mengegerkan warga kota Depok tersebut. Semoga dari kejadian ini, kita dapat mengambil pelajaran penting bahwa, berhati-hatilah ketika menggunakan dating apps, dan jangan terlalu percaya dengan orang yang baru kita kenal.